kelihatannya teman-teman kita ini, mereka salah. Salahnya gini, mereka pikir kalau berbeda itu udah sesat. Ya. Padahal kan Pak Esra dan saya kan nggak menganut itu. Bapak bisa beda dengan saya dalam poin-poin tertentu. Tetapi saya tidak berkata Pak Esra sesat, kan? Paling saya berkata dalam hal ini Bro Esra keliru. Kali kan saya bilang begitu. Atau Esra bilang abang juga keliru. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama belajar lagi. Mungkin kita baca lagi tafsiran siapa. Kalau ketepatan kita baca Matius, mungkin kita baca di Carson. Kalau ketepatan Roma, mungkin kita baca Charles Cranfield dan seterusnya. Lalu kemudian kita berkata, oh iya, ada sesuatu yang missing dalam diri saya. Begitu. Oke, Abang, mungkin itu menarik. Apa sih perbedaan mendasar antara sesat dan salah? Sekedar salah tafsir, sehingga jangan orang lalu hanya begitu melihat ada orang salah tafsir beda dengan dia langsung disesatkan. Bagus, tapi terima kasih Pak. Kadang-kadang kita juga mengatakan ini sesat, bukan hanya sekedar salah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ini diangkat Pak. Terima kasih. Ya. Pertama-tama harus saya katakan, tidak ada dua orang bagaimanapun dekatnya yang sama persis teologianya. Karena apa? Teologi itu begitu luas, bukan? Misalnya Pak Esra sudah menguasai dari 100 angka sempurna, mungkin Pak Esra sudah menguasai 60. Lalu saya menguasai 57 misalnya. Nah, berarti kan ada perbedaan 3. Nah, perbedaan 3 ini bisa aja Bro Esra bilang, abang kayaknya ada missing deh, 3 deh. Bisa bilang begitu kan? Lalu saya berkata, oh gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak primer, itu berarti kita sebut keliru. Okay. Atau dikatakan memiliki kelemahan penafsiran. Okay. Ya, jadi misalnya soal boleh nggak makan darah. Karena ada orang Batak makan babi campur darah, saksang namanya. Demikian juga tradisi lain. Tapi ada yang tidak boleh, bukan? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 14-15. Ada orang berpantang makanan tertentu. Ada orang makan semua. Ada orang berpantang hari tertentu. Ada orang semua baik. Lalu dia berkata apa? Yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Yang tidak makan, jangan menghina yang makan. Dengan perkataan lain Pak Esra, hal-hal seperti ini bisa ditoleransikan. Tapi, begitu dia masuk ke hal yang sangat mendasar, seperti yang kita bahas sering, siapakah Kristus? Dia Allah atau bukan? Kalau dia berkata, seperti yang Bapak kritisi tentang Pak Erastus Sabdono, Allah, Yesus bukan Allah, tapi ilahi. Gitu, masih ingat nggak? Yohanes 1 ayat 1. Yang dia bermain Yunani. Itu pun sebelumnya berkali-kali dia klarifikasi. Mula-mula dia bilang, Yesus itu kurios. Kurios. Kalau Theos, pasti ke Bapa. Kalau kurios, pasti ke Yesus. Rupanya orang ribut ya. Setelah orang ribut, dia rubah lagi sambil dia garuk-garuk kepala. Waktu itu saya kayaknya slip of tongues gitu ya. Maksud saya, kemudian kan, kalau pakai artikel theos di depannya, ho theos atau ton theon, itu Bapak. Tapi kalau nggak punya artikel di depannya, maka dia ilahi. Dan itu ada loh Pak, dalam buku yang udah direvisinya. Yohanes 1 ayat 1. Dia berkata, kalau dalam bahasa Yunani, mungkin awam nggak ngerti ya, enarki en hologos, kai hologos en prosonteon, kai theos en hologos. Berarti di depan theos kan tidak ada artikel. Jadi Allah adalah firman itu. The logos is God. Nah dia bilang itu bukan God, ilahi. Lalu kemudian nanti dia baca Yohanes 1:14. Ketepatan di sana Lembaga Alkitab Indonesia
gimana ngomongnya, keliru menerjemahkan. Karena di sana ada kata, boleh tampilkan nggak? Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Oke. Teman saya Anwar Chen itu dahsyat itu memahami Alkitab. Jadi saya kira ini entah apa sehingga begini cara menafsirnya. Tolong bagaimana Pak? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dalam bahasa asli Pak, nggak ada kata yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah, Pak Erastus dan yang lain-lain mengambil ini sebagai contoh, Yesus nggak punya kemuliaan. Karena apa? Karena dia ilahi, dia bukan Allah. Kalaupun Allah, nah nanti digabungkan dengan Filipi 2 apa? Kalau Bapak ingat itu, yang kenosis. Ya, kenosis. Lalu dikatakan Yesus dibunuh. Yesus mati 2 kali, yang gitu loh, yang bikin heboh lagi. Kalau Bapak ingat itu. Ya, lalu dia berkata, dia nggak punya kemuliaan lagi. Datang ke dunia, kosong. Benar-benar kosong. Memorinya pun udah nggak ada. Nah ini kan udah bidat, Pak. Ya. Gimana? Bapak setuju nggak dengan saya? Ya, kalau begitu memang itu persoalan Kristus, itu sudah persoalan primer. Nah itu yang saya bilang. Jadi jujur Pak, saya pun tidak mau menyesat-nyesatkan orang. Gak mau saya. Cuma terpaksa saya harus pakai istilah itu. Karena apa? Udah lebih dari 3 tahun saya mengangin-anginkan Pak Eras keliru, Pak Eras keliru, Pak Eras keliru. Tapi makin canggih aja. Nah sudah pasti orang-orang terdekatnya tahu bukan? Lalu sampaikan ke dia. Tapi dia nggak mau. Bahkan seminarnya yang terakhir di Siantar, dia membela diri lagi. Banyak orang memfitnah saya. Loh, Pak Eras, siapa tahu Anda atau jemaat Anda dengar ini, jauh dari kami memfitnah Anda. Tapi teologi Anda memang salah. Teologi Anda mirip dengan bidat. Apalagi buku, itu loh, hierarki itu loh. Hierarki Tritunggal. Nah, coba. Pak Esra mempelajari bidat hierarki itu apa itu? Berarti urut-urutan bahwa anak jauh lebih rendah daripada Bapak. Nah itu kan bidat. Nanti tanggal 13 tolong diumumkan Pak. Kita akan belajar Allah Tritunggal versus bidat-bidat. Nanti akan jelas kita bahas. Jadi kalau sudah dinyatakan bidat, lalu diulangi sekarang oleh pendeta-pendeta, ya berarti dia bidat kan begitu. Ya. Nah, Bapak tadi sudah mengakui. Dan saya kira kalau sampai membuat anak tidak setara dengan Bapak di bawah Bapak, artinya memang mirip saksi Yehova itu kan? Nah, dan itu kan tulisan bukunya Pak. Ya. Dan jadi itu di dalam YouTube-nya. Lalu Bapak gimana? Bapak bilang itu keliru, bukan sesat atau gimana? Coba saya challenge sekarang Bapak. Ya, kalau itu aspek yang mendasar tidak bisa tidak. Itu kesesatan. Makanya. Jadi orang bilang sama saya gini, Pak. Oh, Pak Mangapel itu sombong banget. Mentang-mentang dokter. Akhirnya menyesat-nyesatkan. Sorry ya, saya tidak mau menyesatkan orang. Saya tahu pandangan orang bisa lemah. Dan kalau kita kasih tahu, dia mau berubah, ya kita nggak bilang dong dia sesat. We are in a learning process, kan begitu kan? Yes. Semua orang bisa salah, Pak. Makanya dikatakan to err is human. Berbuat salah adalah buat sifat manusia. Tapi mau diajar. Makanya Pak sebenarnya perlu orang belajar yang benar. Masalahnya di Indonesia, gelar itu udah diobral Pak. Bapak itu tidak menulis gelar doktornya. Karena dalam proses kan, banyak orang udah dokter lama, jauh di bawah pemahaman Bapak Pak ilmunya. Atau mungkin Bapak masih ingat Pak Herlianto? Ya. Kayaknya udah tua banget ya, nggak melayani lagi ya, nggak muncul. Nah, beliau kan MTH, tapi jauhlah lebih mahir dia dari banyak dokter-dokter lateum sekarang. Sorry, istilah Batak itu dokter abal-abal begitu. Abal ya. Nah itu. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bagaimana kita melihatnya, yang keliru sama yang bidat. Kalau dia udah fundamental, Kristus, itu masalah. Lalu Roh Kudus.
kalau Bapak baca nanti tulisannya Pak Eras tentang Roh Kudus, dia katakan apa? Roh Kudus bukan Roh Kristus. Roh Kudus menyatu dengan Allah Bapa. Ya. Tapi Kristus terpisah dan terlepas. Nah, gimana itu? Keliru atau beda? Pokoknya kalau sudah menyangkut pada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, itu aspek mendasar. Nah, itu dia. Nah, Ya. jadi kalau Kristusnya kan udah salah. Mudah-mudahan jemaatnya Pak Eras dengar kita malam ini. Sekali lagi saya sembah sujud. Saya tidak bermaksud menghina, memfitnah. Tapi kita bicarakan sekarang seperti tema kita, melawan penyesatan. Dan memang Pak, kan itu yang diajarkan Nabi Allah melalui Nabi Hezkel kepada kita. Lawan penyesatan. Tolong Bapak baca, tampilkan dulu Yehezkel 34 ayat 2, Pak. Yeskel 34 ayat 2. Ya. Ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah pada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan diri sendiri, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Nah, itu dia. Jadi perhatikan, kata yang digunakan di sini kan melawan. Melawan karena Pak Allah melihat ada kesalahan. Bernubuat, melawan. Nah, Bapak tahu apa? Pendukung fanatiknya kawan-kawan itu, Pak, ketika saya baca di beberapa Facebook yang mengumumkan acara kita malam ini, ada yang nulis begini, hahaha, 2 pendeta badut-badut telah mempermalukan kekristenan. Nah, coba Pak. Nah, jadi kalau orang seperti ini mau kemana lagi dia kan? Nah, jadi kembali kepada apa yang dikatakan tadi oleh Bapak, kalau keliru ada harapan, asal mau dia belajar. Tapi kalau sudah menyimpang, kristologinya salah, Roh Kudusnya salah, otomatis Tritunggalnya salah. Nah, kalau itu dasar, kalau itu salah, bukan kita yang bilang bidat kan? Itu Bapak gereja udah menyatakan itu bidat, lalu diteruskan ke abad reformasi. Berarti berapa abad, Pak? 12 abad, bukan? Antara 12 sampai 14 abad. 1200 sampai 1400 tahun. Bukan masalah waktu yang singkat, Pak. Itu udah dikatakan bidat. Kecuali, nah ini nanti Pak Eras masalahnya. Kalau pendeta-pendeta itu belajar dari STT yang bidat juga, maka muncullah pengajar-pengajar yang mengajarkan aliran bidat tapi merasa benar. Ini yang saya sebut dengan penyesatan, bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Saya sebutkan tersesat dalam ketulusan. Saya ulangi ya, tersesat dalam ketulusan. Cuman Pak Esra, tulus pun kalau sesat kan sesat juga, Pak. Ya, betul. Coba Bapak bayangkan, ada anggota jemaat Bapak, cewek, yang dengan tulus menyerahkan diri sama pria hidung belang karena pintar menampilkan diri seperti tadi serigala berbulu domba. Nah kan dia kasihan kan, sesat dia menyerahkan dirinya kepada pria. Ya, saya menjawab nggak Pak? Ya, oke. Sekarang begini Pak Mangapul. Berarti artinya yang Pak sudah mengangkat masalah ajaran-ajarannya Pak Eras. Jadi sebenarnya bukan kita ini hanya menyatakan sesat, bukan bersumber dari kita. Bukan kita yang menilai. Ya, itu memang sudah demikian. Betul. Ya. Nah cuman Pak, nanti kelompok seperti Pak Yosua Teu, Pak Wempi dan lain-lain yang tidak memahami pemahaman Bapak Gereja dan bidat, nah, mereka nanti berkata jangan menyesat-nyesatkan dong. Nah, lihat ini sekarang. Ya. Nah, ini yang saya pernah terkesan, Pak. Ada ilustrasi dari seorang pembina senior saya dulu, waktu saya masih mahasiswa di UI. Dia berkata begini, bagaimana mengetahui kesesatan? Dia berkata begini,
Anda harus mengetahui kebenaran dengan benar. Saya ulangi. Bagaimana mengetahui kesesatan? Anda harus mengetahui kebenaran dengan benar. Misalnya, kalau orang sudah mahir main piano, grade tinggi, ketika orang yang di bawahnya bermain piano salah, dia tahu nggak Pak salahnya? Tahu, ya. Tapi kalau kita awam, apa kita bilang? Jangan-jangan kita bilang, bagus semua, hebat kan begitu. Ya. Nah, lalu dia kasih ilustrasi yang sampai sekarang saya nggak lupa. Anda tahu nggak dia bilang? Agen FBI dalam tempo kurang 1 menit, 30 detik, dia harus bisa menentukan dolar ini palsu atau asli. Wow. Lalu kita bilang, 30 detik, kurang 1 menit. Oh iya dong. Kalau udah lewat 1 menit, uangnya udah kabur. Nah, bagaimana caranya? Pertama, agen FBI udah dispesialisasi bertahun-tahun melihat uang yang benar. Matanya udah terlatih melihat uang yang benar. Kemudian yang kedua, Pak, digabung dengan rasa, sense-nya. Jadi waktu matanya yang terbiasa melihat uang yang benar, kali ini beda di matanya, langsung tangan megang, ketika tangan mengkonfirmasi, langsung ditangkap itu orangnya. Tapi, kalau orangnya tidak tahu yang mana yang benar, baik mata, baik rasa, tidak ada masalah kan? Cincai semua, makan semua. Nah makanya Pak, saya berdoa, begitu semangat, terus mengerjakan yang bagus itu. Supaya jemaat di Indonesia tertolong. Dan agak lucu kalau misalnya ada FBI yang dalam waktu singkat bisa deteksi uang palsu, lalu ada orang yang muncul, orang awam dan muncul dan berkata, jangan menghakimi. Kan jadi lucu. Maka kalau begitu ditangkap dia Pak. Ditangkap dia. Nah sebenarnya ini berlaku juga kalau bisa kita seperti otoriti daripada FBI. Kau kaum awam, kau nggak tahu kemampuan menilaimu nggak ada. Ketika kami melaksanakan tugas kami, kamu ngerecokin, kamu berkata kami bidat, kamu mengatakan kami badut, kamu mengatakan kami menghakimi, tangkap dia. Cuma apa boleh buat? Sekarang kan semua bisa malaikat Pak. Ya. Makanya mungkin Bapak melihat itu siapa itu Timothy apa itu anggota fanatiknya Pak Barnabas itu Pak Erastus, dia memaki-maki saya. Anda kecoa, Anda dokter abal-abal, Anda nggak tahu apa-apa. Begitu dia Pak. Makanya saya yang dikirim ke saya forward ke Facebook saya supaya orang tahu beginilah pendukung fanatik. Jadi saya ingat kalimatnya Pak Esra F Front Pembela Erastus. FPE itu. Oh saya dimaki-maki Pak. Waktu saya coba klik fotonya, dia pakai ini Pak, toga. Ternyata toga dokter Pak. Dan dia punya ini, dan dia punya YouTube juga. Timothy apa gitu namanya itu, ada di Facebook saya. Lalu dia dipeluk oleh Pak Eras. Loh, teman dekatnya Pak Eras, dokter juga, tapi gaya bicaranya memaki-maki, menghujat luar biasa. Nah sebenarnya Pak Esra, kalau dia anak buahnya Pak Esra yang pinter, Pak Erastus yang pinter, dia kan bisa muncul elegan. Pak Manapul, terima kasih. Kayaknya Anda peduli dengan cara pengajaran bos saya. Boleh saya tahu kesalahannya di mana? Nah, saya akan sebut. Lalu dia counter saya. Terjadilah dialog ilmiah, kan begitu? Iya. Ada teman saya, sarjana hukum, yang sangat menguasai teologi, jadi kayak John Calvin orang ini. Namanya Sahala Sihombi. Dia bilang gini, loh, kok Bapak itu memaki-maki ya? Kalau dia elegan menjawab abang, kan bagus. Lalu saya bilang gini, ya, ini yang dikatakan like father, like son. Sebagaimana guru demikianlah murid. Jadi nggak mungkinlah orang perkantas mengatakan Pak Esra kecoa misalnya kan, atau pendeta lain. Dilawan aja. Beda dengan responnya Bapak Asigor
Sitanggang. Beberapa waktu yang lalu kami berjumpa di Facebook. Waktu saya kritisi Pak Gilbert, saya berkata ketika Pak Gilbert itu akhirnya lepas, tidak mengalami seperti Pak Erastus atau Pak Joshua Teul, saya berkata, saya udah duga itu, karena memang Pak Gilbert kan kecuali sangat cepat minta maaf, juga pintar bermain kata kan. Jadi misalnya dalam dialognya dengan saya, waktu saya tegur dia, kenapa Bapak menyanjung tinggi Pak Erastus, padahal Pak Erastus begini, saya bilang. Tahu nggak dia bilang apa? Memang salah. Nah, dengan ajaran seperti itu, menurut Bapak, apa itu hanya beda-beda tipis, penekanan teologi, seperti di YouTube, kan gitu. Dia berkata, siap senior, memang salah dan kesalahan fatal. Lalu saya berkata, kalau kesalahan fatal, kenapa di YouTube disanjung-sanjung? Kita hamba Tuhan, mesti belajar apa yang dikatakan tersembunyi sama dengan apa yang terbuka, kan begitu? Atau saya berkata begini, kalau Bapak tidak mau mengatakan apa adanya, jangan katakan sebaliknya. Saya ulangi ya, kalau Bapak tidak mau mengatakan apa adanya, jujur transparan, jangan sebaliknya. Sebaliknya berarti kan udah bohong. Tahu nggak dia bilang apa? Siap senior, siap dikoreksi. Nah kalau udah begini apalagi Pak? Coba kalau Pak Ezra digituin gimana? Apalagi katanya kan Pak Ezra sahabatnya. Ya sudah, kalau soal selesai. Nah itu dia. Nah coba setelah pertemuannya dengan GBI itu, langsung Pak Gilbert bikin surat terbuka. Dibikin kepada Pak Mangapung juga, jagoan apa, kepada Rudi, lalu kepada sahabat lamaku, kawanku, Pak Ezra, Muriwali, saya mohon maaf jika ada pengungkapan yang tidak tepat, dan terima kasih masukannya. Lalu apa lagi coba? Selesai. Selesai kan? Nah itu yang saya bilang. Cuman agak beda dengan yang kita sebut tadi, Bapak senior tadi. Makanya kita dimaki-maki lagi. Tapi apa boleh buat? Maka saya berkata kepada dia, saya akan tetap mengkritisi siapa saja. Bukan hanya Pak Erastus, siapa saja yang melakukan kekeliruan, apalagi yang mendasar. Sebagaimana tadi kita katakan. Kita bedakan kesalahan, kekeliruan yang tidak prinsip dengan kekeliruan yang sangat mendasar. Yang bisa telah dikatakan bidat oleh Bapak Gereja. Oke, sepanjang Abang terlibat dalam pelayanan di Indonesia, ya, secara khusus di Indonesia ini, selain yang sudah disebut-sebutkan tadi, kira-kira apalagi ajaran-ajaran yang cukup populer, yang di mata Abang itu adalah bukan sekedar keliru, tapi sesat. Karena itu primer. Ya, misalnya keselamatan. Jadi kalau dikatakan misalnya keselamatan tidak hanya dalam Kristus, memang ada seperti, ya, apakah ada pendeta atau gereja yang mengatakan begitu? Jelas dong Pak. Mereka berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Ya, jadi waktu saya berdebat sangat keras dengan, mungkin Bapak tahu Pak Yohanes Rahmat kan? Ya, tahu. Ketepatan kami sama-sama studi Yohanes. Waktu dia di Kampen pun sudah beberapa kali berkomunikasi. Dan waktu masih terkenal itu Yahoo Groups, kami udah berkali-kali berseberangan pandangan. Akhirnya terus gitu berdebat. Sampai akhirnya saya mengatakan, Pak Yohanes Rahmat, kalau memang Bapak tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya Yesus, tidak percaya Yohanes 14 ayat 6, karena kan saya bilang gini, Pak, Bapak kan research Dr. Yohanes, saya juga Yohanes. Menurut para ahli, misalnya seperti first class scholar, saya sebutlah beberapa, seperti Raymond Brown, Snackenberg, Siki Barrett, dan lain-lain. Saya tidak sebut yang Injili banget, seperti Leon Morris, tapi yang agak terbuka. Mereka menerima kok Yohanes 14 ayat 6. Tahu nggak dia bilang apa? Saya tidak menerima Yohanes 14 ayat 6. Saya tidak menganut keunikan Kristus. Saya memiliki teologi
universalis. Lalu saya berkata, lalu bagaimana Anda memahami Yohanes 14 ayat 6? Sementara first class scholar, seperti saya sebut yang tadi, Schnackenberg, lalu saya kutip pandangannya, bukan? Ini kalimatnya Schnackenberg, ini pandangannya Raymond Brown. That this shows the uniqueness of Jesus regarding his personality. I am the, ego eimi. Lalu dia berkata pakai kata artikel the way. Jadi bukan a way, salah satu jalan among many ways. Aku the way, the truth, he aletheia, and the life, he zoe. Jadi semua pakai the. Jadi tidak dikatakan sayalah salah satu jalan, tapi sayalah jalan itu. Jadi kalau semua agama sedang menuju ke Bapa, Tuhan berkata, akulah jalan itu. Artinya apa? Kalau percaya ayat itu, berarti kan terjadi ajaran eksklusivisme, kan begitu? Ya. Nah, tapi Bapak mesti tahu, nggak usah saya sebut, organisasi-organisasi gereja tertentu atau kekristenan tertentu, mereka jelas berkata, kami bukan eksklusivisme, kami inklusivisme. Inklusivisme. Nah itu jelas itu Pak. Makanya sebenarnya kita sekarang bukan hanya bermasalah dengan kaum Injilit, bermasalah dengan kaum liberal juga Pak. Dan banyak sekolah teologi adalah sekolah teologi liberal. Nah itu dia. Ya. Banyak orang dengan tulus hati pergi ingin mendapatkan panggilan Tuhan untuk dididik, disiapkan, justru malah masuk sarang macan itu. Dan malah keluar bukan jadi pemberita kebenaran, jadi penyesat. Betul. Saya mengenal beberapa orang yang masih termasuk adik kelas saya. Waktu dia dibina di siswa, dia masih sangat ramah, hormat. Tapi begitu dia jadi doktor dari sekolah-sekolah yang liberal, jadi ya merasa dia tahu segalanya. Abang nggak ngerti apa-apa, abang terlalu fundamentalis dan begitu. Lalu mau diapain? Nah, jadi kembali ke Pak Yohanes tadi. Akhirnya kan Pak Yohanes Rahmat kan dikeluarkan dari gerejanya dan dikeluarkan dari STT. Ya. Dan kalau Bapak baca di ini, di salah satu Google ada yang berkata di balik pemecatan Yohanes Rahmat sebenarnya ada Mangapul Sagala. Nah, saya tidak tahu apa dasarnya ngomong itu. Apakah karena saya mengekspos. Jadi misalnya waktu dia memimpin serangkaian seminar di salah satu gereja GKI, begitulah saya sebut. Session pertama saya nggak hadir. Session kedua, beberapa kenalan baik, mereka teriak, Pak Sagala datang dong, Pak Sagala datang dong. Ada satu session lagi. Kami benar-benar tidak kuat ini katanya. Akhirnya Pak, session ketiga saya hadir, saya duduk di belakang kepala orang paling belakang. Supaya nggak kelihatan, ngumpet saya. Jadi waktu dia menjelaskan Injil Yudas, bagaimana Injil Yudas yang sebenarnya kanon, lalu proses kanonisasi itu belum selesai dan seterusnya, akhirnya Bapak tahu apa? Beberapa jemaat begitu gelisah. Salah satu ada Bapak Sitompul yang sangat senior, kalau nggak salah waktu itu umurnya udah 81 atau 82. Sambil berjalan tertatih-tatih, dia menangis bertanya, Pak. Dia bilang, ini ada apa ini malam ini? Saya belum pernah dengar ceramah seperti malam ini, di mana Alkitab disejajarkan dengan buku lain. Injil yang namanya Injil Yudas, katanya begitu. Jadi misalnya ini Alkitabnya, ini ada buku lain. Saya nggak pernah seumur hidup saya. Karena saya lihat suasana sudah begitu tegang, akhirnya waktu masih dibuka pertanyaan, saya angkat tangan, Pak. Setelah saya angkat tangan, saya berdiri dekat sekali dengan Pak Yohanes Rahmat. Kalau beliau dengar ini saya bicara, mungkin kurang dari 2 meter. Lalu saya berkata, selamat malam Pak, saya teman Bapak, biasalah. Jemaah sekalian, kami ini kata orang musuh bebuyutan. Jadi pandangan Bapak ini adalah pandangan yang dianut oleh minoritas ahli, bukan mayoritas. Jadi termasuk juga Bapak ini yang menulis di Kompas beberapa hari yang lalu bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Ya, Yesus itu kebangkitan metafora.
Ya. Lalu Yesus ini juga mengatakan, nah waktu saya angkat itu akhirnya kan jadi heboh. Dan itulah yang terus-menerus berkelanjutan. Akhirnya dia dikeluarkan dari GKI, akhirnya dia keluar juga dari STT otomatis, karena kan STT itu dikirim oleh gereja kan begitu kan. Dan kemudian dia berkata, now I am a scientist. Saya baca buku terbarunya. Nah jadi apa yang kita lihat di sini seperti apa namanya teolog liberal seperti siapa itu David Strauss itu akhirnya kan dikeluarkan dari seminarinya. Lalu saya berkata, oke, kalian bisa bebas berteologi ya, tetapi ingat harus bertanggung jawab. Begitu. Dan saya udah bilang sebenarnya sama Yohanes Rama, ketika Anda tidak percaya Alkitab, itu hak Anda, tapi keluar, jangan katakan Anda pendeta. Nah itu dia. Nah cuman masalahnya agak beda dengan kasus yang kita bicarakan tadi. Dia bikin sinode sendiri. Nah beda kan? Nah sekarang coba, kalau udah bikin sinode sendiri, berarti kan punya majelis. Nah mungkin di sana ada beberapa full time. Nah ini kan berhubungan dengan perut Pak. Nah karena itu kan gereja ini harus berkembang kan, terus kan? Nah itu dia. Itu sebabnya sebenarnya saya berharap kritikan-kritikan kita akhirnya diterima dan kita doakan gereja itu terus berkembang. Terus berkembang. Tapi ajarannya diluruskan. Begitu loh. Kalau benar beliau mau belajar dari kebenaran. Saya kenal Pak juga tidak mudah ya bagi seorang yang sudah terkenal mau mengubah ajarannya. Kalau menurut saya sebenarnya mudah juga Pak. Coba, seringkali kan teologi ini teologi by experience kan. Kalau saya sudah menemukan kesalahan dari orang yang saya hormati, nggak sulit saya merubahnya Pak. Saya kira Pak Esra juga begitu. Dan itulah ciri Roh Kudus benar-benar menegur. Karena apa? Mana ada orang sempurna benar? Ya. Nggak ada, Pak. Makanya saya berkata sama Pak Esra sejak kita berkenalan waktu itu, kalau ada hal yang bisa saya bantu, silakan. Kita saling berdiskusi, kan begitu kan? Ya. Nah itu. Jadi itu masalahnya, Pak. Masalahnya sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu bidat kan langsung disingkirkan. Ya. Itulah sebabnya mereka lari kan sampai sejauh ke selatan. Sebenarnya ada penelitian pemahaman Pak M yang di kitab suci sebelah. Ya. Itu sebenarnya dari bidat Nestorianisme, Mak. Ya. Nah, itu. Jadi ketika Nestorianisme, bidat Kristologi dinyatakan bidat, mereka kabur sejauh-jauhnya ke selatan. Nah, dari orang Nestorian lah Yesus Kristus doktrin itu dimiliki oleh yang terhormat Pak M itu. Ya. Nah, tapi itu sekarang Pak. kan kalau sekarang bahkan walaupun dikeluarkan dari gereja tapi kan terus saja. Makanya sebenarnya harus ada institusi yang secara tegas membuat batasan-batasan. Tapi itu yang ketika saya ditanya orang, kenapa Bapak capek-capek, Bapak sibuk-sibuk, dan itu berisiko. Kan sudah ada institusi yang bertanggung jawab. Saya bilang gini Pak, kalau mereka telah melakukan itu, menertibkan semua pengajaran yang salah, saya nggak perlu bicara. Jadi kenapa kita berdoa tadi di awal seperti menangis? Karena kita menyadari, kita berdua, termasuk beberapa kawan yang setia, seperti Pak Muri Wali dan kawan-kawan, nggak bisa Pak menyelesaikan ini. Maka kita berdoa supaya ribuan jemaat saling berbagi kebenaran, dan kita latih mereka kebenaran, kita didik mereka menjadi dewasa. Boleh ditampilkan Efesus 4, 13 sampai 15? Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ya,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kata kunci dewasa. Kata kunci dewasa. Sampai kita mencapai dewasa. Sesudah itu ciri-cirinya apa, Pak? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah itu dia, tidak diombang-ambingkan. Nah ini dia. Nah, kalau masih anak-anak, ya diombang-ambingkan, wajar dong. Dikasih permen, aku ommu, aku tulangmu. Langsung mau dia. Tapi kalau dia udah dewasa, dikasih permen, aku tulangmu. Dia bilang, tulang apa kau? Tulang ikan kamu atau tulang apa kamu? Kan begitu. Nah, tidak diombang-ambingkan. Harus begitu. Lalu ayat bawahnya, ada Pak, ayat di bawahnya. Berpegang teguh dalam kebenaran, dalam kasih. Boleh itu ditampilkan. Jadi kalau orang berkata, tolong Pak, ayat itu ditampilkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jujur Pak, jujur Pak Esra. I challenge you. Kita saling men-challenge. Mari kita lakukan ini. Berpegang teguh kepada kebenaran, tapi dalam kasih. Nah, dua hal ini mesti kita jaga. Jangan hanya benar tanpa kasih. Kalau benar tanpa kasih, apa yang terjadi Pak? Konfrontasi. Kalau hanya kasih, nggak peduli kebenaran, apa yang terjadi Pak? Kompromi. Makanya firman Tuhan berkata, kebenaran dalam kasih. Katakan kebenaran dalam kasih. Jujur di hadapan Allah, Pak. Di hadapan Tuhan Yesus. Saya tidak membenci siapapun ketika saya menyinggung nama-nama. Saya tidak membenci. Tapi memang saya pernah bergumul. Boleh nggak menyinggung nama? Honestly speaking, frankly speaking, Pak. Istri saya selalu berkata, kalau bisa jangan menyebut nama. Saya berkata, fine. Saya pun bergumul menyebut nama. Tapi Pak, kalau kita baca Timotius itu, si Alexander, Hymenaeus, ya, perkataan mereka, boleh ditampilkan lagi Pak? Kalau nggak salah, 2 Timotius berapa itu? Hymenaeus. 2 Timotius 2, mulai dari 14. Mulai dari 14. Ya. Nanti ya mulai 14 sampai 17 atau 14 ya 14 dan 17. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Filetus yang menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, jadi ketika saya mengajarkan surat pastoral juga di Trinity, Pak. Saya melihat kenapa Rasul Paulus menyebut nama eksplisit. Nah, disitulah saya bergumul. Mungkin karena pengajarannya sudah kemana-mana, itu yang disebutkan, menyebar. Dan itu berbahaya, kanker yang mematikan. Pak, coba Pak, saya tanya sekarang Bapak. Koreksi saya kalau saya salah. Kalau pengajaran Yesus bukan Allah, hanya ilahi, seperti yang Bapak kritik itu, akhirnya dianut oleh, katakanlah 70% anggota gereja, apa yang terjadi? Wah, itu sangat menyesatkan dan mempunyai dampak besar bagi kekristenan. Itulah Pak. Nah itulah yang terjadi. Lalu soal keselamatan tadi. Kalau kita berkata, Yohanes 14 ayat 6 bukan begitu menafsirnya. Ajaran kita adalah ajaran inklusif. Ujung-ujungnya semua orang akan selamat. Bagaimana akibatnya gereja? Ya, kita nggak perlu penginjilan lagi. Persis. Dan memang dari STT, dari aliran itu, tidak mau mereka menginjil. Makanya saya mengenal, kami ada perkumpulan para dokter kan. Nah, saya mengenal teman dokter, dia bilang gini,
Sagala. Yang kita perlukan bukan penginjilan, yang kita perlukan dialog. Nah, saya ngerti, itu konsisten dengan cara dia berteologi. Karena apa? Bagi mereka penginjilan itu kasih susu, kasih makan, kasih pendidikan. Itulah penginjilan. Social gospel. Social gospel. Saya berkata, saya setuju social gospel, tapi itu baru separuh dari Injil. Ya. Karena apa? Di dalam Lukas, bukan hanya yang ada orang Samaria yang murah hati, Lukas 10, tapi juga ada Lukas 15, anak yang hilang. Itu sebabnya Pak, kecuali karena adanya COVID ini, tiap tahun kita ada dalam skala besar, ratusan masuk ke desa-desa pedalaman, membawa pengobatan gratis, 4-5 dokter, suster, ke desa-desa, obati mereka, gigi dan lain sebagainya. Lalu kita bikin pendidikan, beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi, merangsang mereka. Lalu kita bikin penyuluhan pertanian, cara masak, bikin roti. Lalu juga kita klimakskan 2 hari KKN. Jadi dua-duanya kita jalankan. Masyarakat dikasih makan, oke. Tapi saya yakin, kampung kami Pak, luasnya bukan main. Sekiranya mereka mengalami hidup baru dan dewasa seperti Efesus 4 tadi, mereka nggak perlu melarat dalam kemiskinan Pak. Karena apa? Bagi saya, akar kemiskinan salah satunya dosa Pak. Gimana? Bapak setuju nggak? Ya, setuju Pak. Karena apa? Kalau dia kaya raya, tapi dia nggak mengalami pertobatan, hidup baru, dan pertumbuhan, kekayaannya nanti jadi, dia tambah istri dia. Bukan hanya mobil ditambah, istri juga ditambah Pak. Padahal nggak boleh. Itulah contohnya. Begitu juga pendidikan. Bapak masih ingat itu Pak, anaknya Pak Sinaga yang kaya raya itu? Saya yakin disekolahkan anaknya sampai ke Inggris karena falsafah orang Batak supaya sekolah setinggi-tingginya. Nah, di Inggris ada salah satu tempat terbaik, bukan? Dikirim sama bapak mamanya itu supaya dia bisa menjadi orang hebat. Tapi memang ya hebat juga sedunia kan? Karena akhirnya dia, masih ingat itu kasus ratusan orang di itu. Nah ini Pak, jadi kaya raya, tapi kerohaniannya, pertobatannya, pertumbuhannya nggak jelas. Itu bukan berkat Pak, laknat. Itu sebabnya Injil dan kabar baik dan perbuatan baik harus berjalan bersama Pak. Nggak boleh hanya perbuatan baik, Injil simpan. No, salah. Saya anak orang miskin Pak, mungkin Bapak nggak tahu. Tapi coba, saya anak orang miskin, saya bisa bikin sekolah yang menyekolahkan anak orang miskin. Pada umumnya di sekolah kita Pak, STT Trinity, pada umumnya gratis Pak. Saya harap suatu ketika Bapak bisa menjadi dosen tamu mengajar di sana. Ya, semoga Pak. Oke, Pak Mangap.